صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس Nabi Muhammad orang yang paling tampan. Nabi Muhammad yang suaranya paling indah dan merdu, aromanya paling harum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Barang siapa yang melihat Rasulullah, gentar melihat wibawanya Nabi Muhammad. Tapi begitu dia sudah duduk bersama Nabi Muhammad, mendengar, melihat, menatap Nabi Muhammad, langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diakui oleh kawan dan lawan, hingga mereka pun, bahkan orang-orang non-muslim, saat berkunjung kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada." Saya tidak pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain seperti saya melihat sahabat-sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Menangis tengah malam memikirkan kita agar kita besok di surga Allah. Itulah puncak keinginan Nabi Muhammad. Pikirkan agar hal ini, agar kita sadar apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad, apa yang sudah kita jalankan untuk menyenangkan Nabi Muhammad, apa yang kau miliki untuk amalan yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad. Lakukanlah, siapapun orangnya, kau da'i, kau alim, kau ustad, kau konglomerat, kau pejabat, jangan jadikan untuk dunia yang fana ini. Tidak ingin kecuali untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Besok yang akan menyenangkan kita hanya Nabi Muhammad. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. Sewaktu lewat sirat akan ditunggu oleh Nabi Muhammad. Sewaktu lewat sirat, nanti jembatan yang mengerikan itu insya Allah ditunggu oleh Nabi Muhammad, dibawa oleh Nabi Muhammad. Sewaktu disidang oleh Allah, insya Allah datang Nabi Muhammad, akan minta kepada Allah, hapuslah dosa-dosanya ya Allah. Itu janji Nabi Muhammad. Jangan biarkan berlalu lewat.
Waktu ini di dunia, selagi di dunia, waktu terbatas, tinggal berapa tahun, wallahu a'lam. Sebelum datang saat itu, selamatkan diri kita dengan kembali kepada pintu Habibuna Muhammad. Tidak ada pintu menuju Allah kecuali pintunya Nabi Muhammad. Itu yang terus kita lakukan, itu kita jalan. وعليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. Satu hari ketika beliau sedang berkhutbah, sedang menyampaikan sesuatu yang penting, berada di atas mimbar, menyampaikan firman wahyu dan pelajaran-pelajaran syariat Allah, tiba-tiba masjid digemparkan dengan suara rintihan yang sangat memilukan, seperti suara bayi yang kehilangan ibunya. Sahabat menjadi bertanya-tanya, rintihan apa gerangan? Sahabat menjadi menoleh ke kanan ke kiri, tapi tidak mendapatkan siapa yang merintihnya. Nabi SAW sedang berkhutbah, mendengarkan, sahabat sedang mendengarkan. Ketika Nabi mendengar rintihan itu, maka Nabi yang sedang berkhutbah, sedang melakukan pekerjaan penting, sedang menyampaikan wahyunya Allah, sedang mengajarkan agamanya Allah, tiba-tiba memutus khutbahnya. Turun Nabi dari mimbarnya, lalu berjalan ke sebuah arah di masjid, lalu Nabi mendekati sebuah pohon kurma yang sudah tua. Pohon kurma yang sudah tua berada di masjid, yang biasanya pohon itu dipegang oleh Nabi, dijadikan semacam mimbar untuk menyampaikan wahyu Allah dan ajaran-ajaran agama. Kemudian dibuatkan mimbar baru oleh sahabat. Hadirin rahimakumullah, pohon kurma yang tidak punya hati, pohon kurma yang tidak punya perasaan, pohon kurma yang tidak membaca salawat, mereka merasa hatinya teriris ketika dipisah dari Nabi Muhammad. Hatinya menangis dan merintih ketika tidak lagi dijadikan mimbar Nabi Muhammad SAW. Dan lihat bagaimana reaksi Sayyidina Muhammad terhadap pohon, terhadap yang tidak bernyawa, terhadap sesuatu yang mungkin boleh dijadikan hukumnya sebagai kayu bakar dan mubah, tidak haram sama sekali. Mungkin dipotong-potong menjadi sekian, dibuat jembatan, dibuat hal-hal yang bermanfaat, tidak ada dosa sama sekali. Tetapi lihatlah Sayyidina Muhammad, ketika Nabi Muhammad tahu bahwa rintihan itu keluar dari pohon kurma yang sudah kering, Nabi Muhammad turun dan sedang khutbah. Nabi Muhammad hentikan khutbahnya, Nabi Muhammad turun dan kemudian menghampiri pohon kering itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap pohon yang kering? Nabi Muhammad memeluknya bagaikan seorang ibu yang memeluk bayinya. Nabi Muhammad mengucapkan kata-kata yang tidak didengar oleh sahabat. Apa kata-katanya? Dan kemudian menjadikan pohon kurma yang merintih itu tiba-tiba hilang rintihannya. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi mengatakan kepada pohon kurma, engkau berhentilah merintih, engkau akan aku jadikan mimbarku nanti di sorga. Baru kemudian pohon kurma itu berhenti merintih. Dan Nabi kemudian mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, jika seandainya tidak aku peluk pohon kurma itu, maka dia akan merintih sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kita bukan pohon kurma. Kita adalah umat yang disebut oleh Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang didoakan oleh Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang sengaja dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang diperjuangkan siang dan malam oleh Nabi Muhammad. Maka merintihlah kalian kepada Rasulullah agar Rasul turun dari mimbarnya dan memeluk kalian. Jika seandainya Nabi akan turun dan memutus khutbahnya untuk memeluk sebatang pohon kurma yang kering, maka apakah mustahil jika seandainya yang merintih itu adalah orang yang hobi maulid, orang yang cinta ulama, orang yang sholat 5 waktu, orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad?
kemudian pada satu saat dia mengheningkan perasaannya, dia memfokuskan perhatiannya, lalu terucap dari mulutnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, lalu mengalir kedua air matanya. Tidakkah Rasulullah akan memeluknya? Betapa mulianya adalah seorang hamba dipeluk oleh Sayyidina Muhammad. Betapa agungnya jika seorang hamba dipeluk oleh Sayyidina Muhammad. Betapa inginnya kami dipeluk oleh Engkau ya Rasulullah. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Dosa kami banyak, maksiat banyak ya Allah. Jangan sampai besok di mahsyar kami tidak dapat bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mau mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Wa karimil arwah minna bilika khairil anam ya Allah. Dan Nabi Muhammad senang kepada kita ya Allah. Nabi Muhammad bangga ya Allah. Ya Rabb, bagaimana nasibku kalau tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Bagaimana kalau Nabi Muhammad murka kepada kami ya Allah? Ya Rabb, dosa menumpuk, maksiat banyak ya Allah. Apakah kau akan lemparkan kami ke neraka ya Allah? ترجون نظر وجهه الكريم ومرافقته في مواطن التكريم. عليكم أفضل الصلاة وأزكى التسليم.